UKM PPD itu bisa beberapa kali mengambilnya. Mengambil pertama kali dan lulus itu disebut sebagai lulus first taker. Nah, pemerintah, Dikti, yang berurusan dengan dunia kedokteran, itu menilai fakultas kedokteran yang meluluskan mahasiswanya UKM PPD tadi itu first takernya, prosentasenya di atas berapa? 80%? Ya, dokteran. UKM PPD-nya itu minimal berapa untuk bisa nambah kuota? 80%? First taker-nya yang lulus di atas 80%, minimal 80%, itu nanti baru bisa mengajukan tambahan kuota dari 50 ke 100 atau berapa gitu tergantung pada banyaknya persentase lulusan UKM PPD first taker yang mengambil pertama kali. Alhamdulillah usaha ini, coba bayangkan panjenengan hitung tadi ya, kalau lancar saja 4 tahun, 4 tahun pendidikan dokter, 2 tahun profesi, baru UKM PPD. Berarti setelah 6 tahun, baru bisa mahasiswanya ikut UKM PPD kan, gitu kan? Setelah profesi. Aturan standarnya begitu. Tetapi ada jalan lain untuk bisa menaikkan kuota. Kita mengusulkan, jadi kita proaktif untuk dievaluasi oleh tim yang berurusan dengan dunia kedokteran ini, melihat apakah selama walaupun belum meluluskan UKM PPD, jadi belum 6 tahun. Ada tim menilai apakah penyelenggaraan proses pendidikan di Fakultas Kedokteran Unusai berlangsung dengan baik, sarana prasarananya dipenuhi dengan baik, maka kenaikan kuota itu bisa dicapai walaupun belum meluluskan mahasiswanya di UKM PPD. Dan alhamdulillah, UNUSA sebelum meluluskan mahasiswa UKM PPD sudah mendapatkan izin untuk bisa menambah kuotanya sampai 110. Dan kuota ini akan semakin nanti diperbesar jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Kualitas pendidikannya semakin baik, sarana prasarana semakin baik, semakin lengkap. Nanti insya Allah kuotanya akan meningkat. SDM-nya, S3-nya semakin banyak. Insya Allah, Ibu sekalian, tahun ini sebagai bagian dari kelengkapan sarana prasarana, tahun ini tower ini yang 9 lantai ini akan dedicated, dikhususkan hanya untuk penyelenggaraan pendidikan Fakultas Kedokteran. Jadi sarana ini sebagai ikhtiar untuk semakin melengkapi sarana prasarana Fakultas Kedokteran Universitas Nahdlatul Ulama. Jadi yang semula tower ini dipakai sharing untuk beberapa fakultas yang lain. Jadi semula di sini ada Fakultas Kedokteran, ada Fakultas Kesehatan, kemudian ada Fakultas Ekonomi Bisnis, ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, sementara Fakultas Keperawatan dan Kebidanan itu di kampus A, dekat dengan Rumah Sakit Islam yang lain, Rumah Sakit Islam Ayani. Syukur, alhamdulillah. UNUSA terus berkembang. Kira-kira 3 tahun yang lalu kita bisa merenovasi gedung G, H, dan I masih di komplek ini. Yang kemudian Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Teknologi Digital bisa pindah dari tower ini ke gedung G, H, dan I. Tower ini itu
Bupati dipakai sharing Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kesehatan. Alhamdulillah, tahun yang lalu dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya, kepada Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, kita mengakuisisi, membeli sebuah hotel di daerah Tenggilis, dan kemudian kita renovasi menjadi kampus, kita sebut kampus C, dan tahun ini Fakultas Ekonomi Bisnis dan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan pindah ke kampus C sana. Fakultas Kesehatan yang ngumpul tahun ini, tahun 2024 kemarin itu, di tower ini akan pindah ke gedung GHRI, sehingga tower ini nanti akan hanya dipakai oleh Fakultas Kedokteran Universitas Nahdlatul Ulama. Jadi Bapak sekalian, kita patut bersyukur dengan kemewahan ini, dalam tanda petik, dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sarana prasarana yang semakin baik untuk mendidik putra putri panjenengan semua menjadi calon-calon dokter. 9 lantai. Saya pikir tidak banyak perguruan tinggi yang memfasilitasi pendidikan dokternya dengan 1 tower plus 3 rumah sakit sendiri. Rumah sakit Islam Ayadi, rumah sakit Islam Jemur Sari, dan rumah sakit Islam Nyaya Kepinati. Even UNER tidak punya rumah sakit sendiri. Hanya 1 beliau punya, rumah sakit Universitas Airlangga. Dokter Islama bukan punya UNER, punya urusan juga sebenarnya. Karena punya pemerintah daerah. Tapi yang punya rumah sakit sendiri dan 3 itu hanya urusan. Panjenengan bisa trace seluruh Indonesia. Kita bersyukur. Tidak hanya tower. Di dalam tower ini pun saat ini kita sedang mempersiapkan untuk meremajakan CBT kita. Panjenengan kalau sempat nanti bisa lihat-lihat di lantai 7. Di situ ada fasilitas computer based test. Ada 120 PC, dan menurut teman-teman yang mengurusi CBT di dunia kedokteran, CBT kita ini sudah lifetime-nya habis. Luar biasa. Sarana prasarana di dunia kedokteran itu harus dijaga betul, presisinya, keakurasiannya, kecepatannya, termasuk fasilitas komputer untuk CBT itu maksimum 7 tahun. Walaupun masih running well komputer itu. Maksimum 7 tahun, dan insya Allah kita akan meremajakan. Kita akan ganti semua 120 PC itu, plus lagi nanti ada 1 CBT lagi di kampus C yang baru. Kemudian kita akan merenovasi juga ruang tutorial kita. Dan begitu berikan, ya. Di lantai 2 itu ada sekitar sekarang ada 13 atau 12 ruang tutorial, ruang kecil untuk pembelajaran mahasiswa dalam jumlah yang terbatas, sehingga interaksi dengan dosen bisa lebih efektif. Kita remajakan. Plus ditambah lagi, yang semua itu dipakai fasilitas oleh teman-teman di Fakultas Kesehatan, akan kita renovasi menjadi 1 fasilitas baru bagi mahasiswa kedokteran yang disebut sebagai skill lab. Laboratorium keterampilan. Dokter itu di samping knowledge, itu kan skillnya harus dituntut luar biasa, extraordinary. Karena itu, teman-teman Fakultas Kedokteran mengusulkan kepada yayasan, kita perlu punya yang namanya skill lab. Dan alhamdulillah disetujui oleh yayasan. Begitu nanti teman-teman Fakultas Kesehatan pindah ke gedung G dan I, G, H, dan I,
sebagian ruangnya di lantai 5 itu nanti akan kita renovasi menjadi yang kita sebut sebagai skill lab. Lebih besar dari tutorial class dengan fasilitas yang lebih lengkap lagi. Jadi memang levelnya beda dengan tutorial class. Ibu sekalian, alhamdulillah, Dr. Han